Hari ini kita ibadah online. Kita sama-sama berkumpul walaupun di rumah masing-masing. Kita harus tetap bersukacita ya, karena di dalam Alkitab di Yohanes 16 ayat 20, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Nah, kita harus tetap bersukacita ya. Kita pujikan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yuk, lebih semangat lagi. Saya ajak kalian bangkit berdiri. Kita sambil bertepuk tangan, kita pujikan sekali lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Chandra, yuk kita pujikan Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Dipersilahkan Langsung Chandra.
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu ya. Lose doakan supaya kita tetap di dalam kondisi yang sehat selalu. Lakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita sesuai dengan protokol kesehatan. Selalu pakai masker kalau keluar, cuci tangan, dan tetap di rumah saja ya. Nah, selamat pagi. Kita akan hari ini kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini adalah tentang Alkitab kita, ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lose Chandra akan ajak kalian berdoa bersama-sama. Ikuti kata-kata Lose. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan, dan tubuh yang sehat untuk kami semua. Hari ini Tuhan, kiranya Tuhan menyiapkan hati kami untuk kami bisa kembali belajar tentang firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Kristen memiliki kitab yang kita kenal sebagai Alkitab atau Injil. Alkitab kita ternyata adalah sebuah buku yang luar biasa. Di dalam Alkitab itu berisi firman Tuhan. Allah berfirman kepada seluruh nabi-nabinya dan orang yang dipilih, yang berhikmat, yang bisa menulis tentang firman yang Tuhan sampaikan secara langsung di zaman Perjanjian Lama, sehingga mereka bisa menuliskan seluruh kisah yang terjadi, perbuatan-perbuatan Allah yang besar, dan juga kuasa Allah yang luar biasa di zaman Perjanjian Lama. Alkitab kita terbagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apa bedanya sih Lose? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Perjanjian Lama itu adalah firman Allah yang ditulis sebelum Yesus lahir. Dan di dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali kisah yang disampaikan atau firman yang disampaikan Allah itu mulai sejak dunia diciptakan sampai kepada nubuatan para nabi, di mana nubuat itu berisi tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sedangkan di Perjanjian Baru itu adalah masa di mana Tuhan Yesus itu lahir ke dalam dunia dan menggenapi semua nubuatan yang ditulis oleh para nabi tentang kelahiran Kristus, dan disitulah Tuhan Yesus lahir untuk menggenapi semua firman yang Allah berikan di zaman Perjanjian Lama. Hingga pada kesudahan dunia nanti yang kita kenal sebagai surat Wahyu, ya. Itu adalah akhir dari seluruh kisah yang ditulis atau firman yang ditulis oleh para nabi ataupun orang-orang yang diberikan hikmat Tuhan secara khusus untuk bisa menuliskan akan firman Allah itu dengan baik dan benar. Selang beberapa abad kemudian, perkamen-perkamen atau gulungan-gulungan kitab yang ditulis oleh para nabi sampai kepada orang-orang berhikmat mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu akhirnya disusun, disatukan, disusun kembali dan diterjemahkan. Karena bahasa-bahasa di Alkitab adalah bahasa-bahasa kuno.
Perjanjian Lama itu bahasa aslinya ditulis dengan bahasa Ibrani. Ada juga bahasa Aram atau Aramik, ya. Sedangkan di Perjanjian Baru itu biasanya sudah ditulis di dalam bahasa Yunani. Dan itulah akhirnya banyak para ahli kitab pada zaman modern ini akhirnya menyusun kembali dan menerjemahkan kitab itu, yaitu Injil kita, dengan berbagai bahasa di seluruh dunia. Kita bersyukur hari ini Alkitab kita bisa ditulis dalam berbagai bahasa di dunia, sehingga Injil Kristus itu bisa disampaikan luas sekali kepada seluruh umat manusia. Seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, itu adalah amanat agung Kristus yang mengatakan bahwa berita itu harus disebarluaskan. Ya. Karena apa? Beritakanlah Injil itu sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Ya. Akhirnya Allah pun memakai orang-orang yang penuh hikmat, yang bisa mentranslate bahasa, menerjemahkan kitab itu ke dalam berbagai bahasa, termasuk di Indonesia. Di Indonesia saja Alkitab kita atau Injil kita sudah ditulis dalam berbagai bahasa loh. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa yang lainnya juga, ya. Yang terutama bahasa Indonesia, ya, karena seluruh bangsa Indonesia pasti bisa berbahasa Indonesia, ya. Nah, banyak sekali Alkitab yang ditulis di dalam bahasa suku-suku bangsa di dalam dunia ini. Itu luar biasa, ya. Dan segala tulisan yang ada di dalam Alkitab itu mengandung kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan kenapa sih Alkitab itu sangat penting bagi kita semua? Dengarkan ya. Yang pertama, karena Alkitab itu berisi tentang firman Allah dan kebenaran-kebenarannya, yang bertujuan untuk mengajar kita mengenal siapa Allah kita, siapa juru selamat kita, dan kebenaran-kebenaran apa yang harus kita temukan dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perintah-perintah apa yang Tuhan tulis untuk kita ketahui dan kita lakukan setiap hari. Jadi Alkitab itu adalah pedoman hidup bagi orang-orang Kristen untuk melakukan firman Tuhan. Karena dengan berdasarkan Alkitab itulah, dengan berdasarkan firman Allah yang ditulis di dalam Alkitab itulah, kita sebagai orang Kristen bisa hidup lebih baik serupa dengan Kristus karena kita memiliki panduan yang begitu luar biasa. Seperti kalian di sekolah, kalau tidak ada buku pelajaran, pasti kalian juga bingung kan? Nah, begitu juga dengan kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita sangat butuh Alkitab kita. Ya, Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Itu yang harus kita jadikan apa? Kesayangan kita, ya. Karena dengan kita membaca Alkitab setiap hari, kita merenungkan firman Tuhan dan kita melakukan perintah Tuhan, maka kita sudah menyenangkan hati Allah kita, ya. Tuhan Yesus itu baik sama kita dan kita juga harus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke? Hari ini pembelajaran kita adalah tentang Alkitab. Alkitab yang adalah bukunya Tuhan yang ditulis dalam berbagai bahasa dan ditulis oleh orang-orang yang berhikmat. Lose kemarin sudah menjelaskan, ya, banyak tokoh yang sudah terlibat di dalam penulisan Alkitab. Ada Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Titus, Rasul Filemon, dan semuanya, ya. Itu adalah murid-murid Tuhan yang dipercaya untuk menuliskan surat-surat tersebut dan firman yang ada di dalam Alkitab kita.
Hari ini ayat hafalan kita ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dihafalkan ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kalian semua harus bisa menghafalkannya. Yang kelas kecil TK mungkin bisa dibantu sama orang tua ya. Yang masih belum bisa bicara ditunjukin aja gambarnya ya. Nah, yang kelas 1, 2, 3 bisa ditulis di buku kalian. Sedangkan yang kelas 4, 5, 6 ada pertanyaan-pertanyaan khusus untuk kalian jawab ya. Selain menuliskan ayat hafalan kita. Yang 4, 5, 6 dicatat ya. Pertanyaan pertama. Apa Alkitab orang Kristen? Atau apa kitab orang Kristen? Yang kedua, di dalam kitab orang Kristen itu ada berapa bagian? Tuliskan apa saja. Yang ketiga, Alkitab itu ditulis dalam berbagai bahasa kuno. Yang pertama, bahasa titik-titik. Yang kedua, bahasa titik-titik. Dan yang ketiga, bahasa titik-titik. Ya, itu 3 contoh tulisan yang ada di dalam Alkitab yang tadi Lusus jelaskan. Silakan kalian tulis ya jawabannya. Yang keempat, apa tujuan atau pentingnya Alkitab untuk orang-orang percaya? Orang Kristen ya. Dan yang kelima, tuliskan ayat hafalan kalian. Oke? Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita pujikan Bapa terima kasih. 1, 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji dan terima kasih. Amin. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan dapat tertanam di hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.